Recording in progress. Halo, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Ya. Untuk sama siapa, Nak? Salah. Bisa didengar ya, Bapak Ibu semua? Jelas, Dok. Oke, alhamdulillah. Oke, karena ini sudah jam 4, kita mulai saja seminar kali ini untuk peserta di SD7. Dan mohon maaf ya, ini mungkin hanya sekitar 1 jam, karena ini menggunakan aplikasi Zoom yang gratisan. Ya, nah, kebetulan tidak punya yang berbayar, sehingga kalau gratisan hanya dibatasi 1 jam. Maka kita maksimalkan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa bertanya di chat room atau di grup WA juga bisa. Ya. Jadi yang kita sampaikan langsung saja ini ya. Jadi lifestyle ini adalah mengadop dari ketofastosis lifestyle ya. Jadi kita mencoba untuk mengurangi ketergantungan dengan glukosa untuk bisa beralih ke lemak, karena secara fitrah manusia itu diciptakan itu menggunakan bahan bakar dari terutama gula, glukosa, dan lemak. Itu sejak zaman dahulu, sehingga mengapa zaman dahulu itu belum ada warung, belum ada kulkas, belum ada sebagainya, praktis makannya itu hanya dari hewan buruan. Maka hewan buruan ini pun tidak setiap hari mungkin bisa didapat
sehari sekali, 2 hari sekali, namun mereka bisa survive sehat karena memang manusia diciptakan fitrahnya itu tidak tergantung dengan karbohidrat gula sebenarnya. Ya. Maka kita mencoba mengikuti lifestyle seperti mereka, ya, ancestral lifestyle. Jadi lifestyle gaya hidup seperti para leluhur kita. Ya. Jadi cara berpikir kita yaitu ketika kita kelebihan karbohidrat gula, ya, seperti lifestyle-nya saat ini zaman modern, ya, kita banyak asupan gula otomatis itu karena kita makan nasi berapa piring sehari, kemudian kita bikin es teh, kita makan buah, gorengan, mie, kue dan sebagainya itu karbohidrat. Jadi intinya yang berasal dari tumbuhan itu semua karbohidrat. Kemudian diolah menjadi tepung, ya, menjadi mie, menjadi roti, itu semua kan berasal dari tumbuhan. Nah, itu karbohidrat semua, ya. Maka praktis kita terlalu banyak karbohidrat masuk, sementara kita saat ini kan geraknya kurang, ya, dibandingkan orang-orang zaman dulu yang selalu berburu, ya, naik gunung, mendaki gunung, turun gunung, ya. Sementara saat ini kita hanya duduk, lebih banyak duduk, maka asupan energi kita dari glukosa itu berlebih, ya. Pembakarannya kurang. Maka ini cenderung zaman sekarang itu karbohidratnya akan meningkat, ya. Kemudian karbohidrat masuk itu kan akan dirubah menjadi glukosa, ya, gula darah, ya. Otomatis akan naik, ya. Maka terjadi pemecahan gula yang naik, ya. Jadi glikolisis atau pemecahan gula itu menghasilkan radikal bebas, ya. Namanya ROS, reaktif oksigen spesies, artinya oksigen yang kelebihan elektron sehingga menjadi O2 minus. Nah, O2 minus ini mengandung elektron yang tidak berpasangan sehingga dia akan merusak molekul lain, ya, sel lain, sehingga sel yang dirusak itu menjadi tua, menjadi rusak. Nah, itu radikal bebas namanya. Nah, itu dihasilkan oleh pemecahan glukosa ini, glikolisis namanya. Nah, kita mencoba untuk mengurangi radikal bebas ini dengan mengurangi karbohidrat. Itu tujuan kita lifestyle ini, ya. Karena radikal bebas itu akan menyebabkan inflamasi, yaitu tadi mengambil pasangan elektron dari sel lain. Ya, maka sel kita gampang rusak atau inflamasi. Inflamasi itu radang. Ya. Maka jangan heran, mungkin banyak yang nggak tahu, ya, kita kena gastritis, radang lambung itu sebenarnya awalnya juga dari banyak gula. Kita mengalami gagal ginjal, cuci darah, itu sebenarnya diawali dengan banyak gula. Kita menjadi katarak, itu diawali dengan banyak gula. Kita diabetes karena banyak gula. Jadi semua itu memang sumbernya dari gula, ya, dari gula, glukos, ya, glukos. Itu merusak sel karena memang mengeluarkan banyak radikal bebas yang kita nggak tahu, kita nggak menyadarinya. Ya. Semua awalnya dari gula. Maka jangan heran nanti ketika mengikuti DSTO ini, maka mah Anda akan sembuh, haid Anda akan teratur, ya. Yang lama nggak punya keturunan akan cepat hamil, ya. Yang tadinya banyak sumbatan itu menjadi encer, hilang sumbatannya dan sebagainya. Maka gula ini menyebabkan kerusakan organ karena dirusak oleh radikal bebas itu tadi, ya. Dirusak radikal bebas, tergantung organ mana. Kalau yang dirusak ginjal ya jadi gagal ginjal, mata jadi katarak. Jadi sumbernya satu, peradangan inflamasi. Dan penyebabnya karena gula, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika gula masuk dalam tubuh kita, sebenarnya oleh tubuh itu sudah diatur, ya, supaya gula tidak banyak beredar dalam tubuh. Dengan apa? Dengan pankreas. Jadi pankreas itu diciptakan untuk menetralkan gula. Nah, untuk Bapak Ibu yang pankreasnya sudah, yang pankreasnya masih bagus, ya, biasanya anak-anak muda, anak-anak, maka gula yang berlebih itu akan dinetralkan. Caranya gimana? Dirubah menjadi trigliserid atau lemak, ya.
lemak tubuh untuk disimpan dalam jaringan lemak. Ya, di bawah perut, bawah pipi, bawah paha. Itu kalau pankreasnya masih bagus ya. Jadi terutama pada anak-anak atau yang masih muda. Sehingga gulanya tidak lebih dari 125 mg per desiliter ya. Itu bagi yang mereka pankreasnya masih baik. Jadi jangan bilang oh gula saya nggak pernah tinggi loh dok. Apa ya itu karena memang pankreasnya masih baik ya. Sebelum dinetralkan oleh pankreas itu sudah merusak sel dulu ya baru dinetralkan. Ya, maka ini yang menjadi perhatian kita. Kita harus mengurangi sumber inflamasi itu yaitu gula. Jadi gula yang berlebih itu ada dua jalur ya, disimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak. Kalau pankreasnya masih bagus yang dinamakan trigliserid. Atau kalau pankreasnya rusak, maka dia tetap menjadi gula. Nah, itu yang disebut diabetes, ya, kencing manis. Dua-duanya nggak baik. Jadi trigliserid yaitu menyebabkan kolesterol tinggi, ya Anda punya kolesterol. Kalau nggak dirubah jadi gula, ya Anda punya gula. Nah, itu semuanya jelek. Ya, maka yang paling bagus ya mengurangi asupan gula. Ya. Karena kelebihan gula ya itu tadi efeknya dua, pilih trigliserid kolesterolnya tinggi atau gulanya yang tinggi atau dua-duanya tinggi. Nah itu kita kan tidak mau seperti itu. Maka cara yang paling baik adalah mengurangi asupan gula ya dengan lifestyle yang kita jalani. Oke lanjut ya. Dan mohon maaf kalau agak lambat karena ini di sini hujan agak mendung. Sinyalnya nggak begitu bagus. Caranya ini ya dengan KF lifestyle kita atau DSTO ini, maka glukos darah turun, glikolisis turun. Kalau glikolisis turun, radikal bebas juga turun. Kalau radikal bebas turun, sel yang rusak juga turun, dan sel yang tadinya rusak itu akan memperbaiki diri, repair ya, repair. Itu lifestyle kita. Nah ini adalah dampak apabila kita memperbaiki sel ini. Jadi DSTO ini itu memperbaiki sel. Ya, semua sel dalam tubuh kita, sel apapun itu akan mengalami repair ya, perbaikan diri. Kalau terjadi di sel imun, sel limfosit, ya, sel darah putih kita, maka kekebalan tubuh meningkat dan mampu melawan COVID. Ya, saya sudah beberapa orang saya mentori yang kena COVID dan alhamdulillah semua sembuh. Jadi bagi Anda yang terpapar, jangan takut dengan DSTO ini, malah ini akan melawan COVID ya, akan memperbaiki sel imun. Ya, karena proses autofagi. Gitu. Kapan-kapan kita share tentang autofagi. Kemudian sel imun ya itu akan membaik, maka Anda akan sembuh dari alergi. Ya. Jadi yang Anda yang punya gatal-gatal itu karena sel imunnya itu mengalami kerusakan. Itu tadi karena radikal bebas tadi ya. Sehingga kawan dianggap musuh. Ya. Musuh dianggap kawan. Ya. Kawan dianggap musuh itu misalkan makan telur jadi gatal. Itu karena dianggap musuh sehingga bereaksi berlebihan. Itu karena sel imunnya rusak. Ya. Rusak. Jadi makan telur, makan udang, alergi gatal itu karena proses sel imun dalam rangka untuk melawan itu protein itu tadi. Ya. Nah, dengan lifestyle ini buktikan sendiri aja nanti akan sembuh bagi Anda yang punya alergi. Ya. Wah saya makan telur itu kok alergi gatal. Nah dengan DSTO ini saya jamin sembuh ya. Autoimun, ya lupus, asma, sesek itu ya. Bagi Anda yang memiliki sesek, asma, dengan mengikuti DSTO ini ya nanti buktikan sendiri asma Anda akan sembuh dan tidak kambuh lagi ya selama taat menjalani DSTO ini. Ovarium ya bagi Anda yang sulit hamil ya lama nggak punya keturunan pengen punya keturunan ya,
ya coba apa itu jalani, praktekkan DSTO ini. Maka ovarium Anda akan mengalami repair, perbaikan. Kalau mengalami perbaikan, maka nanti akan menghasilkan sel telur yang berkualitas dan siap dibuahi. Ya. Nah, maka Anda akan cepat hamil. Uterus rahim bagi panjangan para wanita yang mengalami haid tidak teratur, mungkin pas men sakit sekali, ya. Men berlebihan, yaitu karena uterusnya mengalami gangguan, ada kerusakan. Nah, jalani DSTO ini, nanti haid Anda akan teratur dan Anda tidak akan mengalami mens yang berlebihan, darah berlebihan, terlalu sering, ya, itu akan sembuh, ya, buktikan sendiri. Ginjal, ya, nanti akan dibuktikan ureum kreatinin Anda akan menurun, ya. Jadi gagal ginjal itu biasanya kreatinnya di atas 2. Ya. Kalau sampai di atas 10 itu harus cuci darah. Nah, nanti dengan DSTO ini ginjal Anda akan mengalami perbaikan. Ya. Pankreas, ya, bagi Anda yang punya diabetes, nah ini saya jamin ini pasti akan sembuh, ya, karena saya sendiri bukti hidupnya. Saya dulu penderita diabetes, ya, suntik insulin 40 unit per hari, sekarang udah free obat, udah nggak perlu obat lagi, sembuh, ya, nggak usah mengkonsumsi obat lagi dan normal terus, ya. Empedu bagi Anda yang punya empedu, ya, dengan DSTO ini empedu Anda akan hancur semua, ya, karena empedu itu berasal dari apa itu lemak yang berlebihan yang berasal dari trigliserid, ya. Trigliserid berasal dari gula, dari glukosa. Nah, batu empedu Anda yang harusnya operasi, ya, dengan DSTO ini tidak usah operasi. Fatty liver atau perlemahan hati, ya, hati yang berminyak, berlemak, diselimuti lemak akan sembuh. Jantung pembuluh darah, ya, sumbatan jantung, ya, mungkin gangguan ereksi, berarti kan peredaran darah ke kemaluannya tersumbat, maka dengan DSTO ini akan sembuh semua, ya, menjadi perkasa lagi. Ya, otak terhindar dari stroke, ya, karena sumbatannya akan hilang semua, ya. Oke. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini jalan pikir kita. Jadi ketika kita tidak kemasukan gula, jangan berpikir kita tidak bisa apa-apa, kekurangan energi enggak, ya. Jadi kita itu memiliki sumber energi dari 3 makronutrisi, ya, bisa protein, karbohidrat, lemak. Yang tengah ini karbohidrat yang terbiasa kita makan, itu kalau dipecahkan menjadi gula, sugar, gula. Nah, ini dipecah melalui proses glikolisis, ya. Ini menghasilkan pirufat. Pirufat dirubah menjadi asetil-CoA, dan asetil-CoA ini masuk dalam siklus Krebs, ya. Siklus Krebs ini menghasilkan ATP. Jadi untuk menghasilkan energi ini harus melalui siklus Krebs, ya. Dan ternyata di sini Bapak Ibu lihatnya, yang masuk ke siklus Krebs itu bukan hanya karbohidrat. Nah, ini lemak. Lemak itu kalau dipecah menjadi 2, gliserol dan asam lemak, fatty acid. Fatty acid ini akan berubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA masuk siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu siklus asam sitrat ini menghasilkan ATP juga. Protein juga. Protein ini dipecah menjadi asam amino, dihilangkan NH3-nya. Nah, ini menjadi asetil-CoA masuk siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Ya. Ini menghasilkan ATP juga. Jadi kita hidup, kita gerak, itu butuh energi. Ya, energi untuk sel kita itu namanya ATP. Ya. Kalau untuk kendaraan kan bensin, kalau kita ATP. Maka ATP itu dihasilkan bukan hanya dari nasi, bukan hanya dari karbohidrat gula, tapi bisa dari lemak dan protein. Seperti itu. Dan kita DSTO ini memilih dari lemak, ya, karena efek
gula itu tadi yang menyebabkan radikal bebas. Karena glikolisis ini. Tapi kalau asam lemak tidak melalui glikolisis, sehingga tidak ada radikal bebasnya. Maka yang menggunakan bahan bakar lemak ini lebih sehat sebenarnya. Nah, ini proses glikolisisnya, ya, pemecahan gula ini kita lewati aja, ini prosesnya menjadi pirufat. Nah, di sini inilah radikal bebas itu banyak muncul di sini ya, karena NAD menjadi NADH ini ya. Ini akan menyebabkan lepasnya elektron ya, elektron kemudian bereaksi dengan oksigen, maka menjadi apa itu O2 minus atau SOD ya. Nah, jadi itu yang disebut radikal bebas di sini. Jadi semakin banyak glikolisis maka semakin banyak radikal bebas yang terbentuk. Nah itu makanya kenapa gula yang berlebihan itu merusak segalanya karena memang menyebabkan lepasnya radikal bebas atau ROS namanya. Nah ini prosesnya ya radikal bebas itu. Glukos, glukosa, gula dengan glikolisis ini menghasilkan elektron dan H+ ya. Nah ini H+ ini nanti akan bereaksi dengan O2 menjadi air ya. Makanya ketika kita bernapas kan menghasilkan air embun itu. Nah elektron ini kalau glikolisisnya berlebihan karena gula yang berlebihan, nah ini banyak yang beredar ya, sehingga ini menyebabkan bereaksi dengan oksigen. Nah itu menjadi ROS radikal bebas ya. Nah ini yang menyebabkan merusak dari sel-sel lain karena terjadi pasangan yang kurang ya, sehingga merusak sel lain. Itu karena elektron ini. Nah ini akibat radikal bebas dari gula itu ya menyebabkan banyak hal ya. Jadi ini saling berhubungan ya. Obesitas, gemuk itu mengalami peradangan kronis ya. Ya, penuaan, gangguan jantung, alergi, gangguan sel imun, kanker, diabetes, autoimun. Jadi semua ini karena efek dari radikal bebas ya, yang menyebabkan radang kronik, ya, radang kronik. Ya. Jadi kanker itu sebenarnya bisa sembuh, nggak usah kemoterapi, asal mau mengikuti lifestyle ini, ya. Lifestyle ini, jadi kanker akan sembuh ya. Ini kita jelaskan proses makanan masuk dalam tubuh kita ya. Jadi ini contoh ini ya. Ini karbohidrat ya. Karbohidrat kentang, pisang, nasi ya. Masuk ke pencernaan dirubah menjadi glukos ya. Jadi glukos. Kemudian masuk pembuluh darah. Ya. Diserap oleh usus ya. Kemudian ini yang terjadi ya. Tubuh melalui pankreas itu akan menjaga supaya gula darah di bawah 125. Jadi Allah sudah menciptakan manusia supaya tidak terjadi kerusakan organ, maka dijaga supaya gula darah tidak lebih dari 125. Caranya gimana? Caranya pankreas memproduksi insulin. Ya. Maka gula ini, gula yang berlebih, ya, karena kita sering makan, ya, maka gula yang berlebih nanti akan dinetralkan oleh insulin. Jadi insulin ini kerjanya mengantarkan gula ini untuk masuk sel, ya, gitu, masuk sel. Nah, caranya seperti itu supaya apa? Supaya dalam darah itu gulanya normal. Ya. Kemudian masuk sel supaya bisa dibakar seperti itu. Tapi lama-lama kalau kita makan terus ini juga penuh, selnya kan penuh. Ya. Akhirnya menolak, sel menolak. Itu yang dinamakan resisten insulin. Ya. Jadi sel menolak karena sudah penuh. Terus apa yang terjadi kalau sudah penuh? Maka gula akan dikirim ke liver, ya, ke hati. Ya. Ya, dikirim terus karena kita kan makan terus, pagi makan, tiap 3 jam makan. Nah, kemudian oleh hati, ya, karena hati itu juga kapasitasnya hanya sedikit, 100 gram, maka oleh hati glukosa atau gula tadi akan dirubah menjadi lemak, trigliserid namanya. Ya.
akan dirubah menjadi lemak. Jadi Bapak Ibu yang memiliki lemaknya tinggi, trigliserid itu sebenarnya dari gula, ya, dari gula itu. Maka trigliserid ini akan disimpan di gudangnya, yaitu di bawah perut, paha, pipi, ya. Jadi tembem, pahanya jadi besar. Kalau untuk ibu-ibu lebih banyak di paha, kalau bapak-bapak di perut. Itu dalam rangka untuk menyimpan kelebihan gula tadi, ya. Nah, ini masing-masing memiliki kapasitas sendiri-sendiri, ya. Jadi selama ini masih bisa menampung trigliserid, lemak tadi, lemak yang hasil ubahan dari gula tadi, maka belum terjadi diabetes, belum terjadi kencing manis, maka gulanya masih normal ketika diperiksa. Ya. Tapi itu nanti lama-lama ya akan penuh. Gitu. Kemudian ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Lemak yang diproduksi hati karena kelebihan gula tadi akan dibawa ke perut, bawah perut, itu melewati pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan air. Maka supaya bisa diantar ke sana ya, dari liver, maka liver akan memproduksi gojek atau taksi. Nah, taksinya itu disebut LDL kolesterol. Jadi LDL itu adalah alat angkut untuk mengangkut lemak dari hati hasil kelebihan gula tadi untuk dibawa ke gudangnya. Maka ini LDL ini kan sering disebut lemak jahat. Ya. Jadi lemak jahat itu sebenarnya bukan dari luar, tapi diproduksi oleh liver untuk mengantarkan lemak hasil ubahan dari gula tadi untuk diantar ke perut. Maka kuncinya di sini ya. Kalau ingin LDL-nya turun, lemak jahatnya turun, maka jangan kelebihan gula ya, supaya trigliseridnya turun. Ya, gitu. Jadi kalau semakin banyak makan gula, otomatis LDL-nya akan meningkat. Karena trigliseridnya meningkat, otomatis LDL-nya juga akan meningkat. Seperti itu. Itu kunci ya, kuncinya. Jadi dari sini bisa tahu ya, jadi kenapa kok terjadi menggendut seperti ini, obesitas, karena terlalu banyak makan gula. Kenapa kok LDL-nya tinggi? Karena terlalu banyak makan gula. Kenapa trigliseridnya tinggi? Karena terlalu banyak makan gula. Nah, ini fisiologinya ya, fisiologinya. Jadi sekali lagi ini dipahami ya. Nah, ini nanti kalau ini lama-lama penuh, ini kan punya kapasitas juga. Kalau ini penuh, nanti ini juga terjadi penolakan juga. Kalau terjadi penolakan, ya akhirnya gulanya nggak dirubah menjadi lemak. Akhirnya gulanya balik ke pembuluh darah, itu yang dinamakan diabetes. Jadi diabetes itu biasanya diawali dengan menggemuk dulu, menggendut dulu. Ya. Kemudian menggendut tapi nggak pas-pasnya terus makan, terus ya akhirnya terjadi diabetes. Itulah diabetes. Nah ini ya, lama-lama akan terjadi penolakan, ada tanda silang ini. Kalau terjadi penolakan, ya ini balik lagi, lemak dan gula kembali ke pembuluh darah. Nah itu yang dinamakan diabetes atau kencing manis. Karena gudangnya sudah penuh. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita mengenali ya, belajar ke biomolekuler tubuh manusia. Ya. Tadi gambaran singkat tentang bagaimana, kenapa kok kita mengurangi gula. Karena itu tadi yang pertama, untuk menekan inflamasi peradangan karena radikal bebas itu tadi. Yang kedua, untuk mengurangi kelebihan gula supaya tidak terjadi kelebihan lemak. Nah, seperti itu. Ya, sekarang kita belajar sel manusia. Ya, sel manusia. Oh ya, ini nanti berakhir seiring dengan berakhirnya berakhirnya Zoom ini karena hanya dibatasi 1 jam. Ini sel manusia.
sel manusia itu ya ada triliunan ya, sekitar 100 triliun dalam tubuh manusia itu. Ini satu sel ya. Di sini ada inti sel. Inti sel itu berisi DNA. DNA itu master resepnya, istilahnya otaknya sel atau CPU ya. Nah, ini berisi tentang kode-kode untuk membuat sesuatu. Misalkan sel pankreas, di sini ada resep untuk membuat insulin. Misalkan ini di ginjal, ya, ada sel untuk apa itu yang bertugas untuk menyaring seperti itu. Nah, kemudian ada RNA. Kalau RNA itu copy resep. RNA itu hasil tulisan yang berisi kopian dari resep yang ada di DNA untuk diantar kemana? Ke ribosom. Nah, ini ribosom. Yang titik-titik ini ribosom. Ribosom itu apa? Ribosom itu pabrik sel atau tempat untuk memproduksi fungsi sel itu. Misalkan sel pankreas berarti di sini tempat memproduksi insulin. Ini pabriknya. Ya. Kemudian resepnya didapat dari inti sel ini, dari DNA ini. Yang membawa ke sini siapa? RNA, ribonucleic acid. Kemudian dari ribosom ini, ya, apabila sel itu misal sel pankreas, maka di sini menghasilkan calon insulin. Kemudian ini dibawa ke retikulum endoplasmik untuk ditekuk-tekuk, dijahitlah di sini. Kemudian nanti ke badan Golgi. Badan Golgi ini disempurnakan lagi, ya. Dikasih tambahan lain, dikasih kancing baju, ya. Analoginya gitu ya. Ini dijahit, dikasih kancing baju, nah, kemudian sudah berfungsi sebagai insulin. Kemudian ini mitokondria. Mitokondria itu adalah dapurnya sel. Ini yang menghasilkan energi. Jadi siklus Krebs itu ada di sini untuk kehidupan sel itu sendiri. Jadi sel baik atau jelek, rusak atau enggak itu tergantung mitokondria. Kalau mitokondrianya bagus, berarti selnya masih bagus. Jadi contoh tadi, sel ovarium. Kalau ovariumnya ininya jelek, maka sel telurnya juga jelek. Kualitasnya enggak bagus ya, sehingga sulit hamil. Tapi kalau ovariumnya bagus, ya, ini masih bagus biasanya. Ya. Maka menghasilkan sel telur yang masih bagus sehingga mudah dibuahi. Jadi mitokondria ini sangat penting, itu yang menentukan sel itu rusak atau tidaknya tergantung mitokondria. Kemudian lisosom itu tempat daur ulang sel. Jadi ini tempat sampah untuk mendaur ulang sampah-sampah yang tidak dipakai. Ini dihancurkan di sini. Nah, bagaimana cara menghancurkan? Itu terjadi ketika puasa. Jadi maka kita nanti ada puasa intermittent ya, atau intermittent fasting. Itu fungsinya agar sel-sel yang rusak itu bisa didaur ulang di sini. Ya. Jadi lisosom ini bekerja kalau kita puasa. Ya. Tanpa puasa maka ini nggak bekerja. Ya. Maka kalau kita nggak pernah puasa, di sini banyak sekali sampah-sampah. Ya. Sampah dari sel, termasuk virus dan bakteri. Itu akan hidup di sel. Tapi kalau kita puasa, virus bakteri yang menjadi sampah sel ini akan diangkut ke sini untuk dihancurkan. Dan itu syaratnya harus puasa. Itu. Maka pentingnya kita puasa di sini. Supaya sel kita bersih. Jadi puasa itu untuk bersih-bersih sel. Ya. Sel yang tidak terpakai, termasuk bakteri, virus COVID, itu nanti akan dihancurkan di sini. Syaratnya puasa. Maka agar sehat, terhindar dari COVID, dianjurkan untuk rajin puasa. Puasa sunnah, bisa puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan puasa intermittent fasting. Ini fungsi sel. Ya. Fungsi sel. Jadi ini bisa diingat-ingat, dipelajari ya. Ya, saya ulangi, ribosom ini untuk mencetak dari fungsi sel itu.
retikulum untuk menjahit insulin, Golgi ini untuk memberi kancing baju, menyempurnakan. DNA itu master resepnya, RNA itu copy resep, mitokondria itu dapurnya sel, memproduksi energi, lisosom itu untuk mendaur ulang, membersihkan bagian sel yang rusak, untuk dibersihkan, didaur ulang. Nah, ini ritme sikardian. Nah, makanya kenapa ada intermittent fasting. Jadi tubuh itu metabolisme itu dipengaruhi oleh sinar matahari. Di saat siang hari, jam 12 sampai jam 8, itu adalah saat yang tepat untuk mencerna. Maka jam 12 sampai jam 8 itu saat yang tepat untuk makan. Kemudian makanan diserap usus, maka jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu waktu istirahat. Nah, waktu istirahat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan repair atau perbaikan sel. Sel-sel akan memperbaiki diri itu ketika tidur. Maka jangan heran orang yang jarang tidur atau sering begadang itu cepat tua, selnya cepat rusak, ya, karena perbaikannya kurang. Jadi Bapak Ibu yang perlu diketahui adalah sel kita terdiri dari 100 triliun dan setiap harinya yang mati itu sekitar 1 triliun. 1 triliun tiap hari. Nah, itu. Mati ketika apa itu? Ya ketika kita bekerja, kita olahraga, kita aktivitas, itu ada sel yang mati. Nah, maka nanti yang mati itu akan digantikan. Kapan? Ketika tidur. Itu. Maka tidur ini sangat penting karena itu waktu atau sarana untuk memperbaiki diri atau memproduksi sel-sel yang baru. Ya, gitu. Kemudian jam 4 sampai jam 12 ini adalah waktu yang tepat untuk pembuangan sisa-sisa tadi. Ya, maka pembuangan keringat, pembuangan energi, pembuangan BAB, buang air kecil, buang air besar, itu di jam 4 sampai jam 12. Maka ini adalah saat yang tepat Bapak Ibu untuk olahraga, untuk bekerja, beraktivitas, dan sebagainya. Nah, ini untuk membuang sisa-sisanya itu, supaya selnya bersih. Ya. Nah, ini ritme sikardiannya ini. Maka dari sini adalah yang perlu diingat, waktu yang tepat untuk kita makan adalah jam 12 sampai jam 20. Jam 20 sampai jam 12 siang itu kita puasa intermittent fasting supaya apa? Ada penyerapan di sini, ada regenerasi sel yang baru dan pembuangannya menjadi lancar. Di saat inilah sel sedang istirahat, sehingga waktu istirahat ini adalah waktu yang tepat untuk sel memperbaiki diri. Nah, ini tadi yang kita sebutkan ya. Asam amino itu protein, glukosa itu karbohidrat, asam lemak itu lemak. Jadi semua ini bisa berubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini adalah substrat yang masuk ke siklus Krebs untuk dijadikan energi. Ya. Nah, dalam proses pembuatan energi ini, selain menghasilkan ATP, juga menghasilkan ROS atau radikal bebas. Nah, dan ini lebih banyak glukosa yang menghasilkan ROS yang tinggi, ya, karbohidrat. Nah, ini ketika kita beraktivitas, kita membutuhkan energi. Ya, kita lari, bergerak, berjalan, bernapas, jantung berdetak itu butuh energi. Energi ini dari ATP. ATP itu dari mana? Dari asetil-CoA. Asetil-CoA dari mana? Dari glukosa. Glukosa dari mana? Dari karbohidrat dan gula. Lalu kalau kita melakukan DSTO ini, maka ini kita stopkan, berarti kita nggak makan karbohidrat, gula. Dari mana energinya? Maka diambil dari lemak tubuh. Maka bagi Anda yang gendut, yang gemuk, ini nanti lama-lama akan kurus karena diambil untuk energi. Ya. Nah, untuk melatih
agar tubuh ini kenal dengan lemak, ya. Sebelumnya kan hanya kenal gula, glukosa, karbohidrat. Nah, kalau kita ujuk-ujuk nggak makan gula, nggak makan karbohidrat, nggak makan nasi, kita lemes pasti. Maka dilatih sedikit demi sedikit seperti di STO di hari ke-1 sampai hari ke-5 ini ya. Itu adaptasi untuk kenal lemak. Nah, caranya gimana? Maka kita awal dengan mengkonsumsi BCO dulu, ya, minyak dari kelapa itu. BCO itu fungsinya, jadi BCO itu lemak yang rantai pendek sehingga mudah dirubah menjadi energi. Ya, maka dianjurkan untuk minum BCO dulu supaya nggak lemas. Ya. Nah ini nanti BCO itu akan diambil trigliseridnya, dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Nah asam lemak ini nanti sebagian dirubah menjadi keton. Nah, keton ini untuk otak. Ya. Asam lemak bisa untuk semua sel. Kalau keton ini untuk otak. Ya. Gitu. Maka ini semua bisa berubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA menjadi ATP untuk energi. Gitu. Ini maka penting kita memang konsumsi lemak ini. Lemak dari BCO bisa. Dari lemak yang lain juga bisa. Nah ini pilihan kedua lemak ya. Nah pilihan ketiga mengambil dari protein. Kalau lemaknya habis, ya nggak pernah makan, nah itu yang terjadi di apa ya, anak-anak yang nggak mau makan, maka dia mengambil dari protein. Nah protein ini bisa dari otot, ya, dari albumin. Nah ini maka bagi Anda atau anak-anak atau contoh orang Afrika itu ya yang kelaparan itu, karena dia nggak makan karena kelaparan, maka sumber energinya diambil dari protein. Kalau ada protein dari luar ya protein dari luar. Ya, kalau nggak ada maka proteinnya sendiri dirombak, dipecah. Maka ototnya itu dipecah jadi energi. Maka jangan heran orang yang kelaparan itu bokongnya mengecil, ya, otot lengannya mengecil, otot pahanya mengecil karena dirombak menjadi energi semua. Ya termasuk albumin. Albumin itu kan protein. Albuminnya diubah menjadi energi sehingga kalau albuminnya hilang ya terjadi kebocoran cairan, jadi busung lapar, jadi perutnya gede berisi cairan. Nah itu karena albuminnya dipecah menjadi energi. Maka jangan sampai anak-anak Anda itu kekurangan protein. Itu berbahaya sekali karena semua akan dipecah. Maka tetap makan lauk. Nggak makan gula nggak masalah. Tapi kalau nggak makan protein itu bahaya. Nggak makan lemak juga bahaya, karena lemak ini juga dibutuhkan tubuh. Oke. Lanjutkan. Nah ini proses-prosesnya ya. Nanti kita share, nanti bisa dibaca sendiri. Ini hanya untuk memberikan pengertian bahwa semua yang saya terangkan ini ilmiah berdasarkan jurnal yang ada. Ya, jadi semua itu ilmiah. Ini mitokondria tadi, dapurnya sel tadi ya. Gula itu ada glikolisis. Ya, kalau lemak protein tidak ada glikolisisnya. Ya. Nah ini glikolisis ini menghasilkan NADH ini. Nah NADH ini kalau terlalu banyak itu yaitu tadi menyebabkan kelebihan elektron ya, sehingga itu menimbulkan proses radikal bebas yang memicu merusak molekul lain, sel lain, sehingga terjadi